Ya. Dan juga sholat-sholat yang mengikuti terhadap sholat fardu. Jadi yang tadi sholat fardu kan memang ada waktunya. Dan juga ada sholat-sholat yang mengikuti sholat fardu. Di antaranya adalah rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu kan juga sama. Jadi hukumnya juga sama dengan yang fardu itu tadi, bahwa yang sholat fardu itu punya waktu tertentu, subuh waktu masuknya, ada waktu keluarnya, zuhur juga seperti itu, ada waktu masuknya, ada waktu keluarnya, asar juga seperti itu, ada waktu masuknya, ada waktu keluarnya. Nah, itu pun juga sama dengan sholat-sholat yang mengikuti sholat-sholat yang qobliyah ba'diyah pun juga waktunya sama dengan sholat fardu. Jadi sholat qobliyah zuhur ya podo, waktunya ya zuhur. Ba'diyah zuhur ya waktunya ya zuhur. Oke. Kemarin qobliyah subuh seperti itu. Subuh kan tidak ada ba'diyah. Asar juga tidak ada ba'diyah. Makruh, ada yang mengatakan haram. Seperti itu. Pun seperti walau biwalad fi salat al-muqaddam al-fardhi al-asli wa tawabi wa wujudus sababi yaqinan, dan juga sholat-sholat yang mempunyai sebab secara yakin fillati laha sabab, dalam sholat-sholat yang mempunyai sebab, seperti kasolatil khusufi fala tasihhu sholatul mu'aqqatah hatta yadkhula waqtuha. Ya. Jadi sholat itu contoh seperti halnya yang harus masuk waktu diantaranya adalah sholat-sholat yang mempunyai sebab, seperti halnya sholat gerhana. Sholat gerhana itu ada sebabnya apa ya? Otomatis ada gerhana. Selama gerhana kita boleh melaksanakan sholat gerhana. Jadi pada waktu berlangsungnya gerhana kita diperkenankan untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah, itu contoh-contoh seperti sholat-sholat yang mempunyai sebab. Itu boleh. Yang nomor 4, istiqbal wa anil qiblah. Yang nomor 4 adalah menghadap ke arah kiblat. Lafaznya adalah menghadap ainul Ka'bah yakinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Jadi menghadap kiblat itu pada waktu kita dekat, maka wajib benar-benar istiqbal. Di sini benar apa? Baik, kita pengen kayak sana. Wes wis dibalik enggak? Sampun. Hah? Sampun. Oh, ngono. Jadi aku mau menawa arek njaluk apa? Apa jenis kupe karo Mas Dian. Nah, jadi pada waktu kiblat itu ada kalanya kita itu ada kalanya jauh. Kalau dekat bagaimana? Kalau dekat itu pada waktu misal contoh kita menghadap sholat pada waktu kita berada di Masjidil Haram, maka kudu muayyan, harus benar-benar awak dhewe tahqiq bahwa sini kita benar-benar menghadap ke arah kiblat. Ketok sing jenenge Ka'bah ya, misal di dalam masjid ya, kita harus benar-benar masih mantap. Kita harus benar-benar delok sing jenenge Ainul Ka'bah, benar-benar tampak Ka'bah. Kalau kita berada di dalam masjid. Kalau di luar masjid, maka kita benar-benar bisa mengingatkan bahwasanya di posisinya harus kenceng ke arah kiblat. Kalau keluar lebih jauh lagi, misal di luar Saudi, maka Makkah kiblatnya. Jadi enggak Ainul Kiblat salah. Sehat Mas. Ini Mas. Jadi intinya sekiranya itu koordinat Ka'bah itu mendekati itu buatan apa? Nah, kalau kita itu di Indonesia, kalau kita dekat itu harus benar-benar menghadap, itu benar-benar lurus. Kalau kita di Makkah, di Wisnu juga apa ya? Ya. Di bawah. Iya, lama-lama. Jadi kalau kita berada di Makkah, maka harus benar-benar kita kencang jereng. Tapi kalau di luar itu, maka boleh kita arahnya, bahkan jihad. Jadi jihad itu cuma sekedar arahnya. Kalau kita di Indonesia, kalau jauh maka jihad. Gak bisa Pak Dewi RP Ainul Kiblat itu sangat-sangat sulit, karena pada waktu kita di sini itu 9 derajat, 1 derajat atau setengah derajat, maka sampai ke bawah ya. Tapi bahaya. Masalah itu. Jadi lafaznya adalah yakinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Jadi seperti itu.
pernah diibaratkan oleh Gus Bah itu arsitek, karena memang Ka'bah itu luasnya panjangnya itu kan 16 meter ya. Itu saumpama awak dhewe masjid 30 meter itu saat itu ora iso menghadap kiblat. Iya, karena memang lek awak dhewe masjid seperti cekung seperti ini insyaallah masih bisa. Masjid itu kenceng, Ka'bah sak mene katakanlah. Iki Ka'bah terus mari ngono. Iki masjid iki katakanlah 50 meter ngono. Lah yang sini sama yang sini madhep ke mana? Secara logisnya seperti itu. Mestinya lek saumpama awak dhewe gawe kiblat semacam ini, gawe masjid semacam ini, melengkung semacam ini, letterku itu lah, insyaallah seiso. Tapi lah, ada yang masjid kayak masjid di Indonesia, kalau masjid di dunia ini yang sebelah sini menghadap kemana, yang sebelah sini menghadap kemana. Karena memang luasannya masjidnya ambil Ka'bah, ombonan masjid. Nah, itu secara logis kan seperti itu. Jadi kalau jauh itu adalah sekitar donan berbudi. Jadi pokoknya dia yakin jihah saja, arah saja. Jadi misal kulon menulis, sebenarnya ada masuk kulon. Intinya jadi orang salah. Karena apa? Karena secara tahqiq awak dhewe menghadap kiblat itu yang sangat-sangat muskilah, sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Lalu katakanlah dia sudah pasang koordinat ngono. Lek gak benangi awak dhewe, sajade mencet saiki ngono, teko kono gak sampai sana. Katakanlah kita sudah pakai aplikasi. Kira atau sajade gak kenceng. Sak derajat ngono ya. Ini kan karena terlalu jauh jarak. Kon tinggi ya. Melencengnya nang Palestina. Tapi kalau posisi di pesawat Bos, katakan Enggak boleh. Soalnya seperti mati waktu. jadi tetap harus nunggu mendarat dulu. Iya. Ini enak Qatar Airways apa-apa ya. Saya pernah lihat itu di antara toiletnya itu ada semacam ruang untuk sholatnya. Hah? Toilet? Nah, di antara toilet dengan waktu gini tempat servis itu loh. Iki nek musolane itu gak iso itu. Berat itu. Karena memang di antaranya adalah pada waktu awal jadi ada memang sholat itu yang tidak diperkenankan tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan menghadap ke arah kiblat. Di antaranya adalah sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar awal dhewe wadifah atau kebiasaan untuk melaksanakan sholat sunnah ya dilalah awak dhewe setelah melaksanakan sholat fardu awak dhewe diukur kalau aktivitas awak dhewe kegiatannya awak dhewe, maka kita boleh untuk melaksanakan sholat safar itu di keadaan di mobil boleh, dalam keadaan berkendara boleh, dan itu arah kiblatnya bagaimana menyesuaikan. Kalau astronot ya pun Bisa paham aku bisa ya. Madep ke bawah. Madep ke bawah. Iya. Lagi kiblatnya pripun? Yang bis KTP ini apa aja? Ketika sholat astronot, ini apa ini? Bis KTP. Bis KTP. Enak ya gendeng ya hari-hari ini. Luar biasa loh. Kitab kuning ini loh Pak. Ngawur ya Pak. Enak Pak. Nek puasa ya apa? Waktu puasa boleh diganti pada hari-hari yang lain. Statusnya musafir. Semari ngono. Jadi cukup menghadap ke bumi ngoten guys. Lagi loh. Enak nih. Atur kata sholat. Sholatnya tanpa wudhu. Selama Matan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syakal. Karena dia kaitannya Nah, untuk waktunya berapa? Tetap wajib ya. Yang astronot nang luar angkasa. Mlebu waktune kan mboten enten. Gak ana pagi, siang, malam. Ini nomor 3 tadi sih, meskipun dengan prasangka. Lagi. Kayak prasangka aja. Mari turun. Oh, jadi turun jam. Saya langsung. Jadi dengan prasangka. Dengan prasangka. Jadi
ini ibaratnya dari kisahnya di Sayyidatina Aisyah. Ya, saking pentingnya sholat Pak. Saking pentingnya sholat. Jadi seperti itu tadi. Jadi menghadap ke arah kiblat itu pada waktu kamu lunga, ya penting kalau dia katakanlah kita ke hotel arah kiblat, just itu aja yakin. Misal nggak ada, ya itu di aplikasi, terus menjadi tiga masalah. Yang kita kejar itu adalah arahnya. Kiblat Kulon, artinya di Kulon. Padahal kan 294 derajat sih kumpulnya gini. Tapi itu harus yang terdekat ya. Bukan muter bumi gitu. Enggak, yang penting kalau dia arahnya, arah kita. Kalau di Indonesia katakanlah Indonesia itu katakanlah menghadap ke arah barat, terus ini barat tuh. Itu modok miring-miring titik kalau. Oh jangan menem enggak gitu. Jadi ono istilahnya jihad, bahasanya yang paling mudah, yang paling enteng itu dari beberapa literasi kita itu disebutkan bahwasanya jihad. Jadi jihad itu maknanya arah. Jadi cukup arahnya saja, arahnya ada di barat. Ketentuan bersama lah ya. Arahnya barat. Ya, Paham. titik, jadi 4 itu tadi. 4 itu tadi. Suci, menutup aurat, masuk Suci, waktu hadas, sholat, suci najis, bersih dari hadas, suci hadas besar, najis, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat. Itu apa itu? Menutup aurat. Wes, itu rukun. Rukun itu Pak, rukun. 13 rukun. Jadi beberapa fuqaha itu mengatakan ada 17, tetapi ada yang mengatakan 13 rukun. Kenapa kok berbeda? Karena yang 17 ini include yang namanya tumakninah. Itu di dalamnya. Jadi misal ini nanti kalau di sini di bawah ini mungkin lafaznya adalah rukuk beserta dengan tumakninah. Iktidal serta dengan tumakninah. Sujud serta dengan tumakninah. Nah, itu ada di situ. Kalau yang lain yang 17 itu tumakninah disendirikan. Tumakninah itu apa? Jadi diam sebentar diberi subhanallah. Diam sebentar dengan kira-kira bacaan subhanallah. Subhanallah kira-kira serong detik lah. Pokok awakmu rukuk nih. Serong detik tak cukup. Tanpa membaca lafaz daripada rukuk. Sujud tak serong detik cukup karena sudah ada unsur tumakninahnya. Tanpa membaca susu-susu. Diralah ini panggilan nanti mari mana awakmu sholatnya susu-susu. Lah tapi yang kira-kira sing sholat tarawih terus mari ngono sak witire 7 menit lah iki apa ya deh ngumpul Fatihah ya opo ales gak nutut tak deh ngono 7 menit Pak iki gak panas tok lagi Pak sumber kencana telu Pak iki parah ya Atas nih, sholat tarawih 30 juz nih. burak nih. aku mau Pak Kemarin mau kemarin ditekani arek-arek teko dinkes moro ngene awan dhewe moro semari meneh asal sine apa kabite apa kasine gak paham apa stafe apa staf ahline dinkes iki Leganya loro ya kudu telu nggih. lah Sekawan yo. anak ikae nek ngaji ben anu, mun teman-teman mriku matur suwun Mas Inyo. Salat tarawih 30 juz. sholat tarawih 30 juz sedina Pak mulai isya sampai subuh Setiap hari Benih. selama Ramadan. Temboro Mas Magetan 150 hektar Temboro jadi apa jenis jamaah tabligh itu Temboro itu kenceng om itu bukan Wahabi itu jamaah tabligh itu kenceng om penting ati tak ngatasi Pak awak dhewe bisa jauh-jauh sholat awal waktu awak dhewe kayak kita
5 menit sak durung metu ade salat. Biasa ya. Adik ngono wae. Kurang 5 menit salat sik. Biasa dia. Isa salat jam setengah 4, jam 4. Iku, Pak. Luar biasa. Jadi cek tas aku yakin tas kurung, Pak. Gak ngerti lek Temboro iku gak ono salate. Tarawih iki 30 juz. Jadi itu imame jumlahe 6 5 juz. Sangat tekan. Jadi ini wong iki mulai cerita. Jadi kemarin ini kula ngambil cuti Gus waktu malam kemarin terakhiran itu saya ambil cuti. Nah, saya ada pilihannya 2. Pertama ke Solo sama kedua apa namanya Subuh. Temboro. Ini saya datang ke Temboro. Di sholat mulai jam 8:30 sampai ke subuh. Ngawur. Jadi jarine arek sholat tarawih sampai ngene sampai tangan gak kuat kabut. Ya nggih kan 30 juz saya. 30 juz, Pak. Tapi ruwam itu. Katanya ruwam kan. Itu masjid terbesar di Jawa Timur, Pak, Masjid Temboro itu, Pak. Gede dia aja Pak Boli. Magetan. Jadi kalau begitu adzan koyo ning ngene Mekah-Mekah lho, Pak, kalau yang mati-mati. Itu adzan dek langsung gredeg. Kira 26.000 santri. Temboro itu. Luar biasa. Kano. 30 juz. Kandhane jarene kula nderek terawih sak juz mau. Waduh. Ping 4 tok mesti langsung. Gak melok nek wis aku. Alasan anu, kula enten anu kok. Ya nek bagus yo. Iki alasan saya. Kenapa bawon Mas? Iku wae lek. Gak ngono. Kau nanti sholat terus jajuk terawih, nanti sak juz. Belum nanti ya, cobi Mas, nek Ramadan tahun ngajeng Mas. Kalau jujur mawon, kalau ini dijak kali yoga cuma kalau nggak ada alasan. Alasannya paling penak ngene ya malah. Saya ikut itu, jadi arek-arek dia sing kalau dari Kanjeng Nabi apa? Malah Kanjeng Nabi arek tarawih namung 3 dinten. Kanjeng Nabi kan tarawih 3 dinten. Arek menawi napa namine sing sampai 30 dina itu kan apa jadi mazhab Sayyidina Umar ya. Kulo nderek Kanjeng Nabi men 3 dinten 8 rakaat ya. Kulo nderek Kanjeng Nabi. Terus dina tok mari ngono liyane gak tarawih. Dan parang mboten. Ya oleh. Ya apa ya? Tapi kan apa ya? Ya Ramadan iki Pak ya. Tahun pisan. Tahun pisan jet nemen-nemen Pak. Awak dhewe kolaborasi Pak awak dhewe kadang-kadang mari imami ngono ya. Mari takhiranmu ya awak dhewe sebolu. Ya itu apa ya dari Kanjeng Nabi Pak ya Kanjeng Nabi yang jadi orang melok Kanjeng Nabi apa jenis orang melok Sayyidina Umar tak ada yang melok Kanjeng Nabi pisan ya kadang-kadang alasannya Pak ade alasannya ya ade jadi wong ngerti kudu enak alasannya kan jadi Pak Kanjeng Nabi kan historisnya terawih kan seperti itu Kanjeng Nabi hari pertama 8 rakaat semari ngono sahabat ada beberapa yang ikut jamaah. Hari kedua tambah akeh, hari ketiga tambah wakeh. Hari keempat dinteni sahabat-sahabat gak metu balas Kanjeng Nabi. Hari keempat ya Pak, gak metu balas sampai subuh. Subuh sholat jamaah sahabat angkot. Kanjeng Nabi jenengan mau dari napa? Jenengan kesupen apa kesaren? Yen kesaren napa anu? Gak aku ki ora keturun yo ora lali. Karena apa sak omong kok aku. Sholat meneh, jenengan diterawih pada waktu itu. Sholat meneh aku ini jenenge sholat itu mau sholat pada Ramadan ini diwajibnya kalau Allah Ta'ala. Kamu kabotan. Akhirnya itu Kanjeng Nabi. Ya, setelah masa Sayyidina Umar, akhirnya sing jenenge arek-arek itu mau kok sholat dewe-dewe. Akhirnya Sayyidina Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan orang tersebut. Jadi ini adalah satu sahabat yang sholatnya bagus. Dan diambil hitungan itu angkanya adalah 20 rakaat. Nah, itu jadi asal muasal seperti itu. Nah, tapi pada waktu itu setelah Sayyidina Umar pun itu ada beberapa tabiin tabiin yang sholatnya tarawihnya itu sudah pada angka 36, ada yang pada angka 100. Lah wong pengen 150 ya mau enggak apa-apa. Oh, mantan apa, Bu? Enggak ada hitungan. Enggak, 20 enggak apa-apa. Boleh kalau enggak ada hitungan pasti. Enggak ada hitungan pasti. Jadi monggo lebih banyak lebih baik, aman. Enggak masalah. Ya pokok kuat dengkulmu Pak. Ini sudah terapi Imam Pak dengkulnya Pak. Sudah horor. Aku pengen delok Mas Imam saiki gak tahu duel belas Mas Imam iki. Iya, mantep iki kita sampai.
Balik. Nggih. Nggih rukun salat. Ada 13 kalau di sini. Pasti mungkin kirang tadi. Kita sudah kirang. Yang pertama niat melakukan di juz' min takbiratul ihram. Yang pertama adalah niat besertaan dengan bagian dari takbiratul ihram. Niat bebarengan atau bersamaan dengan bagian dari takbiratul ihram. Nah, siji sih. Jadi bagaimana sholatnya? Berarti ini. Jadi niatnya, talafut niat, pelafatan niat pada waktu kita sebelum sholat, usolli fardhu, usolli fardhu asri, atau takbiratin, mustakbiratin makmuman atau imaman mereka, atau adaan kalau sendiri lillahi ta'ala, itu adalah kesunatan. Jadi itu adalah lafaz niat kita. Dan niat hakikatun niyah itu, hakikatnya itu mahaluhu fil qalb, mahal atau tempat Dari di dalam hati. Kapan? Pada waktu takbiratul ihram. Jangan sampai niat kita itu setelah selesai atau sebelum takbiratul ihram. Gitu. Allah ini niat yang jelas. Allah. Wah, ini niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum atau sendiri. Lillahi ta'ala. Jadi pada waktu takbir Allah, setelah rohnya baru ini selesai niatnya. Lek kok sampai roe baru kok durung mari berarti baleni. Berarti belum selesai niat. Allah. Niat, niat. Sholat subuh, podo, sholat subuh, sholat fardu, sholat sunnah podo. Jadi Allah kita niat itu. Kalau lafadznya usolli fardhu ini cuma sekedar lafadz dan ini adalah untuk penguat niat kita pada waktu kita meniatkan di dalam hati. Jadi itu muat niat tak. Usolli fardhu itu atau rakaat mustakbiratul mata juga lillahi ta'ala. Itu adalah penguat niat. Hakikatun niyah itu di dalam Allah. Jadi mulanya kalau kamu pada waktu di dalam mushola atau di masjid atau di langgar, kalau lihat orang kok takbirnya lama, yaitu itu. Jadi kan mereka itu paham bahwasanya niat itu letaknya di dalam takbir Allah. Niatnya yang penuh itu tidak seperti ini tapi seperti ini. Yang baik seperti ini. Nah, kalau seperti ini gimana terus tak apa-apa. Tapi abdoliyahnya seperti ini. Ada riwayat yang mengatakan kencing karo kuping, ada yang mengatakan muhadah dengan ini, muhadah dengan Sejajar. sejajar dengan pundak. Ada yang ini, ada yang seperti ini. Tapi yang terbaik ini seperti ini. Pokoknya ini. Jadi yang menghadap ke arah kita ini adalah telapak tangannya, bukan seperti ini. Seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana ya? Aman-aman ya. Kata mungkin masalah. Tanpa seperti ini bagaimana? Gak apa-apa ya. Allahu Akbar. Yang penting lafaz Allahu Akbarnya ini pada waktu takbir pertama ini kalau wajib. Bukan gerakan tangannya. Gerakan tangannya ini Rasul. Gerakan tangannya ini Rasul. Nah, kembali lagi bahwa niat ini makrunatan bi juz'in min takbiratul ihram, berbarengan dengan bagian daripada takbiratul ihram. Harus di dalam takbiratul ihram. Entah pokok nyantol ini takbiratul ihram. Saiki wae gak apa-apa. Masih di dalam lingkup alifnya Allah dan ra-nya bad. Allahu Akbar kok di dalam ini. Di dalam rentang waktu ini artinya entah itu tepatnya di bagian awalnya, tengahnya atau akhirnya. Oke. Nanti di dalam itu. Allah. Itu perlu fokus artinya. Dan bahkan di dalam Bajuri itu di dalam syarahnya Fathul Qorib itu disebutkan ada muqaranah urfi, muqaranah hakiki, istiqdar urfi, istiqdar hakiki. Wah itu tambah repotnya. Nah kalau kita cukuplah urfi saja, istiqdar urfi sama muqaranah urfi. Jadi kalau cukup pokok begitu Allah, arti niat bayangin sholat fokus temenanan terus selesai. Empat Nah, jadi butuh momen sebentar untuk kita benar-benar fokus untuk meniatkan itu. Sing hakiki bayangin sholat benar-benar fokus mulai awal sampai takbiratul sampai ke salam. Bayangin seluruh sholat dibayangkan. Wah harus kangelan awal dulu. Kangelan. Maka setelah sholat di mana? Secara orang umum itu levelnya wali lah itu Pak. Wong wali-wali ku ono. Begitu takbiratul bayangin Allah Akbar, Allah pangeran gede tenan. Bayangin gede ini pangeran sampai semaput enek Pak. Ini wali-wali seperti itu.
Allahu Akbar mari bari bar temenanan ta. Semaput lah. Saking luar biasa. Oh iya rak sembahyang. Orang Iya. sembahyang. Itu kelas ya. Gotong rame-rame kok. Nah. Niat. Asani al-qiyamu fil fardhi lil qadir alaihi. Wa man ajaza 'anil qiyam shalla jalisan. Yang nomor 2 adalah berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Berdiri bagian. Bukan, berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Nah, ini bagaimana keterangannya? Maksudnya kewajiban tidak ya, berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Keterangannya ada di dalam sholat fardu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berdiri ini kewajiban bagi orang yang melaksanakan sholat ini di dalam sholat fardu toh. Selain sholat fardu maka tidak wajib berdiri. Sholat subuh, duhur, isya, asar, maghrib iku lek mampu berdiri wajib berdiri. Lek gak mampu baru boleh selain berdiri boleh itu dan seterusnya. Tapi sholat subuh meskipun mampu berdiri kita diperkenankan untuk melaksanakan dalam keadaan duduk. Dan toh seperti sholat tarawih. Kalau sholat sunnah dilarang ting tolong jus iki mau Pak. Iya. Betul sak jus ngono. Orang kesudah. Kondisi sepuh wong ini. Lagi apa? Ya otomatis kita cukup ambil kursi kita langsung duduk. Oke. Meskipun sebenarnya kita mampu untuk diri. Tapi durasi ini tok wis nyerah wisan Pak. Wah iki durasi ini Pak Isa sampai subuh gimana? Langsung cukup kursi aja Pak. Tapi ganjarannya ya cuma ngarep kok. Waduh, iya Pak. Jangan ngarep kok. Waduh, ajur cerita tergantung kangelane Pak. Boleh. Jadi konsepnya adalah pada waktu sholat fardu ini wajib berdiri terlebih dahulu kalau kita mampu. Wajib. Nek gak mampu baru opsi berikutnya. Tapi sholat sunnah meskipun kita mampu, awalnya Allah dalam keadaan itu oke. Tapi padanya otomatis sudah separuh Pak. Terus jadi kewajiban berdiri itu bagi sholat fardu. Awam kok dia gak dia lah. Ngetes ilmu Pak ini, ngetes ilmu Pak iki Pak. Mari ngaji ini. Langsung begitu sholat fardu ngadeg, begitu mari sholat fardu sholat dia langsung juga kursi bungkuk. Sholat apa? Separuh. Soalnya mampu berdiri. Nah, meskipun mampu berdiri gak apa-apa. Gimana itu uang? Langsung gak apa-apa ya gak tau ngaji nih. Iya. Uangnya takkan dalilin loh. Coba. Dan wis awakmu ngene sholat sama sholat fardu, baru sholat sunnah. Sama sholat sunnahnya mari sholat fardu ngadeg, sholat sunnahnya lungguh. Terus awakmu postingan ngono ta. Wis nang TikTok langsung rame ya. Ini sholat arek enom kok ya. Musrik. Kayak bong towel. Yes. Iki bong towel iki diundang karo Badrun ning acara ning Hutan Paris ambek Coach Justin bareng gitu. Wah seru iki wae. Kapan iki boy iki? Lha seru iki. Es bong towel iki. FYP gitu. Ini ke atas ningali. Ya? Ke atas ningali. 55 tuh sih. Yang lihat. Sini yang Kira ngaji. Saya dulu kerungu mas. Tapi ini aja, saya papat. Kita dari bang towel. Jadi seperti itu. Pemenang aja jangan diudiam sholat jalisan. Barang siapa yang tidak mampu dalam keadaan berdiri maka sholat jalisan dalam keadaan duduk. Pemenang aja jangan jurus itpoja maka dalam keadaan tidur miring ala jambihi dalam keadaan tidur miring pada posisi lambung yang sebelah kanan. Istiqbal al-qiblah dan juga menghadap ke arah kiblat. Diwajihi dengan menggunakan wajah. Jadi pada waktu awak dewe tak mampu maka dalam keadaan duduk ya. Dalam keadaan duduk gak mampu. Opsinya berikutnya adalah dalam keadaan tidur miring tapi sebelah sisi kanan. Ini. Dan wajahnya tetap diarahkan ke arah kiblat. Caranya apa ya? Di posisi no. Mujurnya apa dia diaduk nih. Dasir atau diganjil arah batang. Hidupnya dengan kiblat. Mati tetap. Ya apa caranya? Apa pokoknya di total lah.
wastiqbalal kiblah biwajhihi wa muqaddami badani, dan dengan menggunakan badannya. Wa yukrahu ayyub padia alal jambil aisar, dan dimakruhkan apabila kita mampu ya, tidur dalam keadaan posisi dengan menggunakan lambung kita yang sebelah kanan, kok ternyata kita menggunakan lambung sebelah kiri, maka itu makruh hukumnya. Min ghairi udhrin, tanpa adanya udur. Semisal sebelah tangannya yang dilarang udune, guys, enggak masalah. Nah, itu kok hilang nih halaman ini 32 34 ini. Lho kok hilang ini? Saya jual kita Qiyatul Badi'ah Pak nih kan Pak. Jual kita asli nih. Halaman hilang. Dari sini kan dapat kita ketahui bahwa awak dhewe dalam keadaan sholat di fardu semar gak mampu ngadet, semari ini dalam keadaan lungguh, mari lungguh gak mampu, masih diwajibkan lagi dalam keadaan tidur miring dan sebagainya. Kalau tidak mampu tidur miring maka tidur telentang. Berikutnya kalau tidak mampu dengan menggunakan isyarat gak mampu dengan menggunakan apa jenisnya batin, dibatin Pak. Jadi gerakan-gerakan di dalam sholat dibatin Pak. Lek mampu terakhir telapuan moto, jadi misal dalam keadaan koma dan sebagainya, tapi otak kita masih dalam keadaan sadar, jadi awalnya tetap wajib sholat dengan menggunakan telapuan mata. Jadi begitu rukuk kedep, gituan kedep, gituan kedep. Nah ini salahnya apa? Salahnya bahwasanya sholat di dalam keadaan kondisi apa yang wajib, dalam keadaan kondisi apa yang wajib, meskipun dalam keadaan kondisi harapi mati tetap wajib. Ini bahwasanya seperti yang konsep dari awal bahwasanya omong kalau bikin mau insya Allah lihat awal itu diciptakan kalau beneran kami ibadah paling top level itu adalah sholat. Ya, jadi penanya ngomong kesimpulannya awal diri itu diciptakan kalau beneran ya kami sholat. Lihat-lihat ini sampingan. Gawe ane sholat. Takut ini Allah. Itu penting banget. Jadi ini nopo tujuan diri dan tujuan itu kan itu pelan-pelan. Lisanul hal ataupun lisanul maqal. Lisanul hal ataupun lisanul maqal. Ya itu kayak contoh ini tujuan diri. Ya jadi imam Semarang itu ini imam sejati. Semarang kan contoh ini tujuan diri ya terus padha kulikum ra'in wa kulikum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi tanggung jawab awake dalam kepala kecil adalah keluarga kita. Awake sesuatu iso kondisi keluarganya itu, kondisi bojone awake, kondisi mungkin anaknya awake, ya otomatis awake tanggung jawab sesuatu ini akhirat. Politik pasti. Ya itu bila anak awake dalam masalah dan sebagainya. Dan tanpa ada pengkondisian, tanpa ada ikhtiar daripada orang tua untuk ngoprek anak sholat. Konsepsi di dalam agama kita, di dalam Islam itu awak dewi dari anak usia 7 tahun kita wajib ngoprek. Dia misalnya anak 3 tahun itu beroperasi sholat. Terus diberoperasi, ulayom setiap hari untuk memberikan informasi, memberikan advice, memberikan insight kepada anak-anak kita bahwasanya sing jenenge sholat wajib. Terus sampai pinggiran, ojo sampai ada nyerah karena kitabnya warnanya hijau, fotokopian. Fotokopian hijau. Ya, wacanan dan bisa ngocok ora? Apa tak rewangi loh. Jadi konsepnya adalah pada waktu anak usia 7 tahun kita wajib. Pada waktu usia di bawah itu malah orang pokok. Yang jadi hadisnya adalah 7 tahun di bawah. Nanti pada waktu usia 10 tahun, jadi ada tenggang waktu selama 3 tahun. Selama 3 tahun, 10 tahun kok gak gelem ditonton sholat, dikepuk, pukul. Pokoknya karo apa, karo misal awak tidak cocok, kata itu anak yang mandiri. Yang orang belum terus terkepuk, buat kan gak ada. Buat. Biar apa? Mereka itu tahu bahwasanya apa? Bahwasanya sing jenenge sholat itu wajib. Jadi nanti pada waktu mereka sudah akhir balik, kita sudah lepas tanggung jawab kita sudah lepas dari orang tua, sudah mengkondisikan, sudah menyiapkan, sudah mengoptimalkan anak-anak ini untuk melaksanakan sholat. Setelah mereka akhir balik lepas,
Tapi kadang-kadang wong tua gak cukup, tetep diberobat kandang dan sebagainya. Enek mung sing wong tua sing lolos, enek. Terus anak tuane gak peduli dia ngurusi awake dhewe gak beres, bareng anak terus. Hah? Iya. Nah, itu. Jadi mana? Itu 10. Jadi rumusnya 7-10. 7 diperoperat. Kita punya kesempatan 3 tahun untuk. Jadi waktu buat hari ini itu ojo nyerah karena anak. Itu benar, ojo nyerah karena anak. Nyemak setunggal. Iya. Iya, itu. Itu tadi. Ini sapi. Iya. Jadi kewajiban anak diri nonton. Anak itu umur 7 tahun. Setelah 10 tahun kita kalau ternyata anaknya lagi dikepung sokok, gebuk. Nah, semisal kalau saya digebuk, semisal dibengok itu, weh orang-orang dipendeli kok dia lah, kalau saya digebuk. Tapi secara tarbiyah memang dipukul. Jadi seperti itu. Jadi penting untuk mengetahui. Ini jarang teman-teman yang mengetahui akan hal ini. Dalam artian konsepsi untuk mendidik anak kita tentang masalah sholat ini jarang. Parenting ini penting. Ya karena kadang-kadang anak awak dhewe arep ngoprek-oprek awak dhewe iki kurang sholat ya. Sing ngomong iki berat iki. Jadi ya itu kudu. Jadi nirakati anak. Itu tidak pada waktu mereka itu sudah lahir, akan tetapi sebelum mereka lahir. Tidak hanya di dalam kandungan, tapi sebelum mereka itu di dalam kandungan itu. Maksudnya apa nirakati? Nirakati dengan cara menata haliah atau tingkah dari orang tua. Langsung. Iya. Jadi awak dia noto awak diri. Ini merupakan nirakati. Jadi noto awak diri. Ini adalah nirakati. Jadi dianggap bahwasanya sesuk pas anakku apa jenenge project ini tak dilakukan, tak kasani dan sebagainya, tak pilih, tak fatihai dan sebagainya. Enggak, itu sudah termasuk kategori telan. Jadi dirakati anak ini noto awak diri saat dirinya abdullah. Maka otomatis pada waktu awak diri noto anak diri nah itu otomatis nanti kehidupan kita berkah dan sebagainya, rezeki kita berkah dan kehidupan kita berkah, otomatis itu akan impactnya menjadi anak-anak otomatis nih. Apalagi nanti pada waktu mereka mengandung dan sebagainya, ditambah di Fatihah, dibacanya surat Yusuf, dibaca surat Maryam dan sebagainya, ditambah di Fatihah itu Salawati, itu ditambah. Tapi yang paling utama adalah nirakati anak ini yang sudah dicatatkan bahwasanya nirakati anak tidak ada waktu mereka itu setelah lahir, akan tetap sebelum mereka lahir itu itu nirakati anak. Ya ojo nyalah nih, lah begitu anak kok ndawableg pada waktu mereka udah usia SMP, di surat anu Sumarno duga dan sebagainya, koncone Sumarno awak dhewe nyalah nih, anak awak dhewe keliru, sudah disalahnya awak dhewe. Karena apa? Jadi parentingnya ada keliru, parentingnya ada melok dokter-dokter dan sebagainya, melok ahli parenting dan sebagainya, tidak melihat atau tidak mempunyai edukasi dari dawuh Kanjeng Nabi dari sisi lawan syariat, dari sisi agama. Jadi parenting itu seperti itu, secara syariat seperti itu. Jadi mulai awal di video jadi harus nyerahkan yang pertama, di antara salah satu manfaat daripada sholat taubat itu juga seperti itu. Jadi pada waktu aku lagi paling tidak selama 1 tahun harus sholat taubat sepisan lah. 1 tahun sholat taubat sepisan. Semari itu manfaatnya apa ya? Manfaatnya lah jadi sholat taubat ya dosanya lebih hilang Pak. Dosanya lebih hilang. Nah, itu otomatis pada waktu aku dosanya hilang ya keberkahan di situ. Dan untuk keluarga kita, keberkahan untuk diri kita, otomatis kebutuhan untuk kalau kita ngajakkan kemana ya kita sama dengan anak kita. Nah, jadi nonton itu apa Pak? Jadi waduh Pak, jadi mulai jangan nyerah kawan. Jadi misalnya anak itu dapet, jangan nyerah. Di wangel kandang, jangan nyerah. Karena itu kewajiban kita. Kalau nyerah ya selesai anak-anak. Karena mengharapkan mereka itu ya awak dewe. Kalau dia malas tutur-tutur, malas kandang-kandang ya. Iya kan. Tidak untuk makan.
hampir lagi 34. Fa'in ajas an al-ibtida' istalqa an dhahrihi. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Wajib alaihi an yarfa'a ra'sahu bi syai'in yastaqbilu qiblatah. Wa yajlisa li-ruku'i was-sujudi in amkanahu dhalika fa in ajaza asyara fi ra'sihi fa in ajaza asyara fi ajfanihi fa in ajaza ajra arkan shalah ala qalbihi. Sepan nemen menggerakkan rukun-rukun nglakoni sejenis rukun-rukun salat ning jerone ati. Wis kadek kondisi koma separah banget. Wa fi jami'i dzalika la yanqusu min ajli syai'un. Dan dari semua itu pada waktu dalam keadaan kita sholat fardu kok dilalahkan iso ngadeg semariono lungguh semariono turu mariono dengan menggunakan isyarat dan sebagainya atau menjalankan rukun di dalam hati dalam keadaan parah, itu semuanya tidak terkurangi yang namanya pahalanya sedikit pun. Beda dengan yang tadi sholat sunnah tadi kan dalam keadaan mampu berdiri, dia itu melaksanakan dalam keadaan duduk, dan ini beda kayak itu separuh. Tapi yang dalam keadaan darurat tadi kayak sholat ngadeg lungguh dan sebagainya ini tadi sama sekali tidak mengurangi pahala sama sekali kurang. Nah, ini. Jadi boleh juga pada waktu kita dalam keadaan sholat sunnah ya, terawih yang semisal awak dhewe wis kesel lungguh sholat terawih karo turu oleh Pak Iwan. Nah ini jadi wis perapat Pak. Oh parah iki Pak. Mek kedip-kedip to. Oh marah. Lakin sawabul qaid isu sawabul qaid. Wasaful muttaji isu sawabul qaid. Jadi puarang. Wasali takbiratul ihram. Wes, saiki rukun nomor 3 sampai 3 tadi. Wasali takbiratul ihram. Yang nomor 3 adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Wa yata'ayyana fiha Allahu akbar. Yang nomor 3 adalah takbiratul ihram. Wes. Lafadznya khusus Allahu akbar. Tidak diperkenankan bagi seseorang yang tidak mampu, yang mampu itu mengucapkan selain daripada Allahu akbar. Jadi lafaz Allahu akbar ini khusus, wis gak oleh liyane. Enggak boleh tambahin, enggak boleh kurangi. Boleh tambah kok sekarang. Gak diganti akbarullah misal. Allahu akbar diwali akbarullah. Gak iso. Jadi khusus Allahu akbar atau mungkin Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Ghafur, ganti asmaul husna yang lain enggak bisa. Jadi khusus Allahu akbar. Lil qadiri alaihi, untuk orang-orang yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, wal ajizu anhu ya'ti bima qadara alaihi. Yang tidak mampu ya boleh sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah sebenarnya ya'ti bima qadara alaihi. Walau bighairil arabiyah. Iya. Walau bighairil arabiyah. Jadi boleh ada misal ada orang mu'allaf iki mau gak ngerti lafaz Arab belas wong Jerman apa wong ndi. Terus mari ngono dhek salat. Lah salat Allahu Akbar indilah ilate pelo gak mampu. Nah, mereka langsung menggunakan logat atau bahasa mereka sendiri. Allah Maha Besar. Boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa mereka sendiri. Kalau memang benar-benar tidak mampu, boleh. Walau bighairil arabiyah, meskipun dengan tanpa lughat Arab. Tapi selama mampu, sama dipelajari, diurui, ternyata mereka bisa, ya tetap wajib menggunakan. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat mereka tidak bisa, uangnya mau dilatih, mau cantol apa, candil pancing apa-apa. Boleh. Boleh. Allah Maha Besar. Tapi kalau semacam ini diungkapnya begini khalayak umum ya mesti wah netizen ini mesti langsung boleh, nggak apa-apa.
Wasunnatu aqibah takbirati ayyaqra doa iftitah. Dan disunnahkan setelah itu enggak ini sekarang doa iftitah. Tapi alhamdulillah katsira subhanallah wa tawasila. Ini iftitah itu riwayatnya ada 21 iftitah. Iftitah itu riwayatnya ada seliput. Berarti maksudnya apa? Maksudnya riwayat hadisnya itu ada 21. Beda-beda macam-macam. Referensi. Referensi yang Allah mau baik ini itu gimana? Ya iya, itu Termasuk sahih juga. iftitah juga? Iya, betul. Jadi iftitah yang kita baca itu rangkuman dari beberapa riwayat yang biasa kita baca. Tapi alhamdulillah kasih Rasul Muhammad sampai terakhir itu ada rangkuman beberapa riwayat hadis. Rangkuman beberapa riwayat. Ada riwayat yang setengah, semuanya sampai ini doa itu jadi ini siji kalau ulama-ulama ada jangkep pun. Jadi riwayatnya ada 21 kalau tidak salah saya dulu baca itu ada 21 kurang lebih segitu. Jadi sama dia enak uang mojo iftitah kok berbeda dengan kita. Awalnya wajib susu nyalahnya karena faktanya mungkin itu ambil lihat dari Allah membaik-baik itu juga itu sahih riwayat. Katakan yang biasa takbiratul ihramnya juga doa iftitahnya yang bisa dibaca oleh teman-teman MT Muhammadiyah. Ya itu sahih. Sementara kalau kita kan ini pakai orang dibatasi. Kita itu sunnah, misalnya dibaca itu bagaimana ya? Enggak apa-apa, tidak tahu mau coba kabiro. Iya Pak, jadi imam tak paling ada mau coba, jadi imam nggak mau coba Pak. Iya. Supaya ta'awud dari syaitan, setelah itu membaca ta'awud atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini termasuk kategori sunnah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini, nah ini Bismillah ini ada beberapa perbedaan pendapat. Jadi kalau mazhab kita mazhab Syafi'i, Bismillah ini merupakan bagian daripada Fatihah. Fatihah itu kan ayatnya itu. Bismillah ini menurut mazhab kita Syafi'i itu Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya jenis Bismillah itu ikut di dalam Fatihah. Pada waktu kita melihat imam-imam yang ada di Haram, yang ada di Makkah, itu mereka mazhabnya adalah Hambali. Langsung Mereka menggunakan Alhamdulillah. Sebenarnya di dalam Hambali itu Bismillah dibaca pelan. Tapi gak paham, mau anak yang ngomong Alhamdulillah ini langsung Bismillah tanpa apa jenis. Bismillah itu dibaca pelan kalau di dalam mazhab Hambali. Tapi mereka itu ada yang sama sekali tidak menggunakan Bismillah. Dalam mazhab itu apa? Gak paham ya. Langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada beberapa imam yang baca Bismillah. Imam Masjidil Haram itu Bismillah dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukum wajib untuk Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita apa namanya keliru. Hukumnya sunnah. Lah, kalau kita ini Bismillah itu hukumnya wajib dibaca dan wajib dibaca jahar. Wajib dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita imam kepada mereka bagaimana? Tidak apa-apa. Imam kepada mereka, makmum kepada mereka itu. Makmum kepada mereka itu aman, tidak apa-apa. Warrabi'u qiraatul Fatihah. Yang nomor 4 adalah membaca Fatihah bil basmalah. Nah, ini di dalam kitab kita itu bil basmalah dengan menggunakan bismillah. Fi qiyami kulli rakaatin, dalam setiap yang nomor 4 adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah dengan bismillah. Fi qiyami kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Jadi awak dewi rong rakaat, entah itu sunnah, entah itu fardu, ya berarti Fatihah itu penting. Kalau rakaat ya Fatihah itu petang rakaat ya Fatihah itu apa? Terawih itu juga seperti itu. Jadi pada waktu awak dewi katakanlah terawih itu dilala imam itu lebih cepat. Mojone sholat sing pendek tapi pendek banget. Kalau Kausar atau mungkin Yasin kan juga sah. Kan ada mengajar cara percepatan mojone sholatnya Yasin ngono tok. Yasin, Allahu Akbar, Nun, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ini Pak. Nah, sementara makmum kan tetap wajib membaca Fatihah. Nah, ini bagaimana cara kita membaca Fatihah? Cara membaca kita Fatihah adalah setelah imam membaca Fatihah, kita langsung nyusul membaca Fatihah. Jadi imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ini amin amin arti bareng-bareng. Amin. Setelah itu mereka membaca surat, kita nambahi kekurangannya. Nah, ini untuk selesaikan.
tetap karena ini adalah rukun. Jenis rukun lek diwaca ya otomatis batal sholat. Kecuali makmum masbuk. Masbuk Allahu Akbar telat ruku atau langsung Allahu Akbar langsung ruku. Kalau sampai Fatihah, Fatihah ditanggung oleh imam karena ini adalah makmum masbuk. Memang. Wajib tartibul Fatihah wa muwalatuha wa tajwidu hurufiha. Nah ini sebetulnya wajib mengurutkan atau mentartibkan Fatihah dan juga muwalah. Tartib dan muwalah. Tartib itu bagaimana ya, mengawalkan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Ayat pertama itu di sini alhamdulillahirabbil alamin, semua beradolin sampai ke waladolin itu tertib. Muwalah itu antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak boleh terputus. Jadi kudu satu tarikan. Jadi mualah itu ya harus runtut, dalam artian tidak boleh diselangi dengan perkara-perkara yang lain. Tidak boleh terlalu lama. Ya iya sih lah waktu kalimatnya ditawar min ghairi fasli ulah di tanafusin. Nah, jadi bolehnya terpisah hanya sekedar untuk mengambil nafas. Jadi tak oleh suwe-suwe nomor 5 nih Gus. Bukan belum. Jadi Fatihah ini tadi. Jadi misal seperti ini. Saya mau coba Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambilkan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ambilkan. Terus seperti itu. Enggak oleh harus enggak oleh yang itu masih oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Penglamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tetep. Apa ya itu oleh. Jadi oleh fasal ya atau pemisahnya adalah tarian nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Bal-balan kan sawu misalnya. Kan itu apa? Bukan saya. Alhamdulillah. Itu oleh. Itu kalau jadi seperti itu mualah itu seperti itu. Jadi terus berurutan. Mari kono wa tajwidu hurufiha, menjaga tajwid dari huruf-hurufnya Fatihah. Pemula tasdid dan menjaga tasdid daripada Fatihah al-arba'ah asyarata yang jumlahnya ada 14. Jadi Fatihah kuwi tasdid itu enak jumlahnya 14. Nah, 14 itu harus dijaga. Ya apa ya lek maca ya kudu temenanan ya, berarti ya apa ya maca Fatihah ya kudu les dhisik Pak iki Pak. Dan cari mangane ya TPQ, TPA, qiraati, Iqra dan sebagainya. Maka dari itu penting atau kewajiban kita sebagai orang tua ngurui anaknya awak dhewe. Jadi paling boten awak dhewe kalau memang kita sendiri itu bisa, paling boten Fatihah itu dulu awak dhewe. Supaya apa awak dhewe investasi Fatihah ini dengan awak dhewe. Paling tidak seperti itu. Dan Fatihah atau mungkin kalau tidak bisa Fatihah surat katakanlah dulu kalau kelas 10 nih dengan awak dhewe. Maka pada waktu mereka itu membaca surat Al-Ikhlas atau pada waktu mereka melaksanakan sholat dan mereka membaca Fatihah, maka ada yang untuk royalti. Jadi tenang. Mana ada. Dari setiap sholat berarti awak itu bisa tanam investasi yang namanya Fatihah kepada anak-anak kita. Investasi jenis Fatihah kita sampai ke kiamat, sampai ke ada mati ya tetap berdiri. Karena itu termasuk ilmu nafi. Nah disebutkan dalam adab mu'adam ingkot ta'amalu dalam misalnya sih yang ada mati ini enak telung amal sih mesti tetap sampai nih. Nah, pertama adalah ilmu intafa'uti, yaitu ilmu yang bermanfaat. Contoh seperti itu tadi, ilmu bermanfaat ya ilmu dalam ilmu yang mewakili aku ngurung sampai masalah bersolat, sama melaksanakan sholat kalau dia itu kendaraan selama sama sholat juga boleh gak sholat sama ngurung ini nanya sama awal dia tetap itu royalti kan. Nah itu malah guru itu bangunannya Mas Syahid, kiai menempati tempat yang mulia karena itu seperti itu. Jadi jenis royalti keilmuan, investasi keilmuan itu adalah investasi yang luar biasa. Jadi guru itu ya mulia teman-teman. Mas Syahid, ustaz dan sebagainya ini mulia karena faktor seperti itu. Investasinya gak terlalu repot Pak. Investasi yang IKN ini ya kalau itu Pak. Nyontrol. Jadi tasjid Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tasjidnya jumlahnya 14. Itu lagi Pak. Iya.
Iya dah, iya. Gerimis. Ya piuten man. Nah, terus bagaimana seseorang yang tidak bisa membaca Fatihah baru pertama kali masuk Islam, mu'alaf, apakah boleh mengganti dengan pakaian yang lain? Boleh. Wa man ajaza 'anil Fatihah qara badalah sab'a ayat. Barang siapa yang tidak mampu membaca Fatihah, maka boleh mengganti dengan 7 ayat yang lain, semisal kulhu. Pokok hitung ayat karena Fatihah jumlahnya ayatnya 7. Qul huwallahu ahad, misal mu'alaf yo gak ngerti Al-Fatihah. Al-Ikhlas yo gak ngerti Oh, iya. Al-Ikhlas sampai akhir. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Sampai 7 kali. Sampai itu gak apa-apa, Pak. Bismillah 7 kali ngibadah apa? Gak apa-apa. Bismillah, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mu'alaf iki bagi darurat dalam keadaan tidak mempunyai. Boleh. Lek gak iso, misal ayat gak iso. Misal Fa'in aja saat Al-Quran Ata bisa hati anwa'in minat zikri. Lek gak mampu maca surat, iya 7 zikir. Zikir apa misal Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Misal Subhanallah, 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 Subhanallah itu. Atau Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu dan sebagainya. Boleh. Ini dalam keadaan darurat, tak usah maca Fatihah. Lanjut itu. Nah, terakhir Pak Ina jaza al-dzikri waqafa sakitan bi fadliha wala yutarjamu anha. Nah, padaku ternyata dia bener-bener gak iso apa. Bener-bener mu'alaf, zikir juga iso, maca surat gak iso, Fatihah gak iso. Menang. Allah Allah Allah. Ya Allah gak iso semisal gak iso, Allah gak iso. Menang sekira sesuai dengan waktu daripada bacaan Fatihah. Fatihah katakanlah 10 detik ya, menang 10 detik. Itu perkiraan bacaan Fatihah. Bagaimana? Gampang banget. Salat. Gampang, tapi ya kadang-kadang abot, terutama isya, subuh ya. Jadi seperti itu. Wa yaqra suratan syai'an min al-Qur'an ba'da al-Fatihah fi kulli rak'atin min as-salati faqat. Iya. Dan juga disunnahkan membaca surat-surat setelah Fatihah. Jadi surat-surat itu setelah Fatihah ini adalah surat-surat ini dibaca sunnah. Jadi awakmu setelah Fatihah langsung rukuk aman. Semisal ini imam ini mau Fatihah, setelah mau Fatihah enggak mau surat, langsung rukuk aman. Karena surat-surat ini adalah sunnah. Tapi kadang ya wong sing gak ngerti paham ini dipaido, kamu sunnah ya, enggak baca surat ya apa sih ini? Enggak masalah. Itu sunnah. Seperti halnya kadang-kadang enak wong gak maca kunut atau gak kunut dianggap wah iki gak NU iki ya. Padahal ya kamu maca kunut ya orang wong kunut itu sunnah. Gak kunut gak masalah. Gak masalah. Jadi sama sekali ini bukan tendensi hubungannya karo Muhammadiyah karo NU, enggak. Karena secara ilmiah benar-benar jadi misal awak dhewe wong NU harus mau gak kunut ya apa ya gak masalah. Secara ilmiah itu sah. Nggih. Karena kunut itu Rukun adalah ya. kunut itu adalah sunnah salah. Dek aku gak kunut jadi ya tak imami tapi aku gak kunut. Karena apa maksud sama gak kunut ya? Karena gak apal kunut dek. Ya gak apa-apa. Gak masalah. Timbang kalau dia kunut getotan ya. Tapi sebenarnya kunut itu tidak harus bacanya seperti itu. Nggih. Allahumma Madinah atau Allahumma Madinah kalau Siap. Kami balura. kunut itu sebenarnya Nggih. kamu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sah. Iya. Tapi mesti lek begitu awakmu engko ya imami ning langgar. Maca kulit ya Rabbana atina fid dunya. Iya apa gak omong barik lane ta. Doa makan wae. Lu sah saja. Yang penting adalah doa yang hubungannya karo akhirat. Tapi saya pernah diajari di SMP, kalau misalkan nggak hafal, boleh lihat contekan, baca itu. Enggak masalah, enggak masalah. Nggak apa-apa. Enggak mau cara apa-apa kok. Enggak masalah. Yang penting adalah doa-doa akhirat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban itu sah kunut sudah hitung kunut. Hitungannya ganjaran kunut masuk sudah mendapatkan kesunahan itu. Tidak harus doa kunut yang biasa kamu baca, yang biasa kita baca, yang biasa dibaca oleh orang-orang. Secara dia kunut ini
secara harganya Gus, artinya kunut nih. Kunut itu maknane konanta iki maknane apa sih? Aku malah bingung. Konanta apa ya? Kamu Arab. Oh, nanta. Apa kunut iki? Kok malah lali mana? Oh, maknanya anu. Atoa. Jadi kunut itu apa? Diam. Taat. Iki enek taat, enek patuh, enek tunduk padha. Diam berbicara. Tamsik alil kalam wa akuna talahu. Tawaddu lillah, tapi apa sing tawaddu? Jadi ya berarti ini cara nasabutnya seperti ini. Jadi kunut itu kan berdoa itu otomatis itu taat pada Allah, atau diam tunduk berarti otomatis ada orang yang menengadahkan tangannya, berarti kan otomatis ada jaluk itu perumpamaan bahwasanya kita itu adalah makhluk yang lemah. Jadi kunut itu berarti otomatis berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha kuat, yang maha memberi, yang maha mampu, sementara kita adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha lemah. Itu seperti itu berarti maknanya atau Mandek ujane. langsung mandek. Gendek kan juga Heeh. Wes niku Kalau saya kok malah cuma Langsung mandek begini. wal khamisu ar-ruku' makrunan bitumakninah wallahu a'lam. Wes Pak, wes. Duh aduh iki Pak. pun sendem. Iki awal lagi Pak. Iya Gus. Bener-bener. Kalau